Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Wal mashu utawi ngusap alal khufaini ing atase muzalur. Jaizun iku wenang bisalah sate syaraita kelawan telu pira-pira syarat. Pada fasal ini menjelaskan tentang dibolehkannya mengusap khuf. Jadi khuf itu sepatu kulit. Cuma sepatu kulit khuf yang disebut khuf ini itu baik bawahnya, atasnya ataupun sampingnya itu terbuat dari kulit semua. Jadi kulit utuh. Kulit utuh kemudian diukur menggunakan kaki si pengguna, kemudian dijahit. Berbeda dengan sepatu kulit sekarang. Kalau sepatu kulit sekarang itu memang kulit, tapi kadang bawahnya solnya itu menggunakan karet. Itu bedanya. Tapi kalau khuf itu semuanya dari kulit, baik solnya maupun atasnya terbuat dari kulit. Dibolehkannya mengusap khuf itu ada 3 syarat. Ayat tadi ya, suwiji iku nyento miwiti sapa wong lubesauma ing oleh nganggo wong uma ing karone khuf ba'da kamali taharati ing dalem sakwuse sampurnane sesuci. Syarat yang pertama dibolehkannya mengusap khuf itu ketika seseorang memulai memakai khuf tadi itu dalam keadaan suci yang sempurna. Maksudnya suci yang sempurna itu orang itu tidak dalam keadaan hadas besar maupun hadas kecil. Jadi memang benar-benar suci. Jadi tidak dalam keadaan hadas besar maupun hadas kecil. Wa yakuna lan kaping pindhone iku nyento ana apa khuf satira ini iku nutupi karone khuf limahalli ghusl fardhi maring panggonane masu fardu minal qadamaini bayane saking dramaan loro. Kemudian yang kedua, syarat dibolehkannya mengusap khuf itu apabila khuf tersebut itu menutupi bagian kaki yang wajib dibasuh ketika wudhu. Jadi otomatis sepatunya harus menutupi mata kaki. Sepatunya itu tingginya seperti itu. Nah, sepatu yang ada setinggi itu cuma milik TNI atau Polri. Kalau pegawai yang lain itu biasanya mata kakinya kelihatan. Jadi yang pakai seperti itu. Tapi sayangnya biarpun sepatu kulit tapi bawahnya atau solnya itu masih menggunakan karet. Belum termasuk khuf. Wa yakuna lan kaping telune iku nyento ana apa khufain iku mimma tetep saking barang yungkinu kang kongang apa tatabuul masyi nuli-nuline mlaku alaihima ing atase khufain. Kemudian syarat yang ketiga yaitu khuf tadi itu bisa dipakai untuk berjalan. Maksudnya masih bisa digunakan untuk perjalanan. Jadi tidak rusak. Posisi khuf tadi itu tidak rusak. Jadi masih rapat, masih bisa dipakai untuk melakukan perjalanan. Itu syarat yang ketiga. Jadi syarat
dibolehkannya mengusap khuf. Jadi kalau sudah mengusap khuf itu maksudnya begini. Jadi seseorang yang wudhu ketika menggunakan khuffain itu tidak usah melepas sepatunya, tetapi cukup sepatunya itu diusap. Nah, syarat boleh diusapnya tadi yang pertama itu posisi pas menggunakan sepatu tadi dalam keadaan suci yang sempurna. Jadi tidak hadas kecil ataupun hadas besar. Yang kedua, khufnya itu menutupi bagian yang fardu ketika wudhu. Jadi bagian yang wajib dibasuh ketika wudhu. Nah, yang ketiga, khufnya tadi harus bisa memungkinkan dipakai untuk perjalanan. Jadi misalkan perjalanannya jauhnya sampai 100 mil, sepatunya tidak rusak. Itu yang syaratnya seperti itu. Wayam sahulan ngusap sopo wong. Wayam sahulan ngusap al mukimu sopo wong kang mukim yauman ing dalem sidina walailatan lan suwengi. Wal musafir lan ngusap sopo musafir salah sata yamin ing dalem telu pira-pira dina bilayalina kelawan wangine salah satu ayam. Nah, maksudnya begini. Jadi yang dimaksud dengan orang mukim itu begini. Jadi ketika seseorang itu sudah melakukan perjalanan jauh terus kembali ke rumah, sampai di rumahnya itu masih boleh memakai sepatu itu selama 1 hari 1 malam, masih boleh. Jadi hukumnya masih boleh mengusap. Nah, beda dengan orang ini melakukan perjalanan jauh, misalnya perjalanannya ke wilayah Jawa Barat. Nah, kemudian di sana itu menginap itu waktunya 3 hari 3 malam karena dia masih musafir, belum sampai di rumah. Jadi maksudnya seperti itu. Jadi mukim itu kalau sudah pulang dari perjalanan di rumah. Kemudian kalau musafir sudah menetap di sana itu waktunya cuma 3 hari 3 malam. Kenapa? Kalau misalkan menginap sudah 4 hari, otomatis yang 4 hari khufnya harus dilepas. Wabti daul mudati lan utawi kawitane mangsane ngusam muja iku min hini yahdusu awit saking mangsane hadas sapa wong ba'da lubsil khufaini ing dalem sause nganggo muza loro. Kemudian kapan waktunya mengusap muza, yaitu ketika seseorang itu sudah mengalami hadas. Jadi misalkan seseorang ini berjalan sampai siang hari, ternyata belum waktunya zuhur, sudah batal. Otomatis nanti kalau ketika wudhu untuk sholat zuhur itu boleh mengusap. Jadi mengusapnya itu mulainya dari situ. Jadi sampai memakai muza itu mengusapnya ketika sudah batal. Fa imasaha mongko lamun ngusap sapa wong fil haudori ing dalem omah. Summa safaro mongko nuli lunga sapa wong. Au masaha utawa ngusap sapa wong fi safari ing dalem lelungan. Sumako mongko nuli mukim sapa wong. Atama mongko nyampurnaake sapa wong masha mukimin kelawan ngupamani ngusape wong mukim. Jadi misalkan begini. Jadi kalau misalkan ngusapnya muza itu sudah dipakai tapi masih di rumah, itu boleh diusap tapi atama mas mukimin. Atau bagi seorang yang mau bepergian terus ngusapnya di perjalanan kemudian sampai di rumah. Jadi tadi baru di rumah sudah dipakai ternyata batal ya, kemudian wudhu lagi, itu boleh ngusap. Nah, ada yang baru ngusap sudah sampai rumah, itu disuruh agama mas mukimin. Jadi
sempurnakan seperti mengusapnya orang yang mukim. Wayab tululan batal almasku opo ngusap muza bisalah sati asya'a sebab telu piro-piro perkara. Ini. Jadi adapun yang membatalkan kewenangan mengusap muza itu ada tiga hal. Bihol ihima. Suwiji iku sebab kacopote khufain. Wong kindo ilmu dati lan entake mangsan wong kindo ilmu dati lan kaping pindhone iku sebab entake mangsane usap. Wama lan kaping telune iku perkara yujibu kang majibake apa ma al-husla ing adus. Ini. Jadi ada tiga hal yang membatalkan kewenangan mengusap muza. Yang pertama itu karena terlepasnya muza. Misalkan ini tidak disengaja dalam perjalanan, ternyata tali yang mengikat sepatu tadi itu lepas. Lepas sampai kakinya keluar. Itu otomatis sudah tidak mempunyai hukum kebolehan dalam mengusap muza. Nah, kemudian yang kedua karena sudah habis masa mengusapnya. Jadi tadi masa mengusap tadi bagi seorang yang mukim itu 1 hari 1 malam, bagi seorang musafir itu 3 hari 3 malam. Kemudian yang membatalkan lagi kebolehan mengusap tadi itu yang ketiga itu ada kewajiban mandi. Jadi demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhrul kalam ihdinas shiratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.